Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridit Raikonul Arifin dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Teknik Informatika, dengan NIM 31231047. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan basis data. Lingkungan basis data merupakan sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Arsitektur basis data. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika, ANSI SPARC, menetapkan 3 level abstraksi dalam database, yaitu level eksternal, level konseptual, dan level internal. Berikut adalah gambaran tabel struktur basis data. Yang pertama, level eksternal. Level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan penggunaan database. Pada level ini, pengguna atau user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya, sehingga setiap user bisa memiliki pandangan atau view yang berbeda dari user lainnya. Pada level ini pula, dimungkinkan pandangan user berbeda dengan representasi fisik data. Misalkan, untuk data hari secara fisik, data direkam dalam bentuk kode 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan user melihat data dalam bentuk teks nama hari, seperti Ahad, Senin, dan Selasa. Yang kedua yaitu level konseptual. Level konseptual adalah level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antar data secara logik, sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Yang ketiga, level internal. Level internal adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, maupun bit. Pada level ini, didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi data dalam penyimpanan, kompresi data agar lebih hemat, dan enkripsi data agar lebih aman. Berikut ini adalah bentuk gambar dari ketiga level abstraksi database. Data independence. Independence data adalah karakteristik sistem manajemen basis data (DBMS) yang memungkinkan pemrogram mengubah definisi dan organisasi informasi tanpa mempengaruhi program atau aplikasi yang menggunakannya. Data independence dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu physical data independence, bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Yang kedua, logical data independence, bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Konsep data independence. Konsep dari level-level tersebut akan menambah pengertian mengenai kebebasan data atau data independence. Adapun prinsip data independence adalah salah satu hal yang harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, DBA dapat mengubah isi, lokasi, perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Yang kedua, pabrik atau agen atau peralatan software pengolahan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Yang ketiga, untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi. Yang keempat, memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA demi keamanan dan integritas data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna. DBMS. DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada.
Ada beberapa jenis definisi DBMS. Yang pertama menurut C.G. Dead, DBMS merupakan software yang menghandle seluruh akses pada database untuk melayani kebutuhan user. Yang kedua, menurut S.A. Trey, DBMS adalah software, hardware, framework, dan prosedur-prosedur yang memanage database. Firmware adalah software yang telah menjadi modul yang tertanam pada hardware. Yang ketiga, menurut Gordon C. Everest, DBMS adalah manajemen yang aktif untuk mengorganisasi sumber daya data. Komponen-komponen DBMS. Yang pertama yaitu File Manager. Fungsinya untuk mengelola ruang dalam disk dan struktur data yang dipakai untuk merepresentasikan informasi yang tersimpan dalam disk. Yang kedua, Database Manager. Menyediakan interface antar data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi dan query yang diberikan ke sistem. Yang ketiga, Query Processor. Menerjemahkan perintah-perintah dalam query language ke perintah low level yang dapat dimengerti oleh Database Manager. Yang keempat, Data Precompiler, yang mengkonversi perintah DML yang ditambahkan dalam sebuah program aplikasi prosedur normal dalam bahasa induk. Yang terakhir, DDL Compiler, yang mengkonversi perintah-perintah DDL dalam sekumpulan tabel yang mengandung mendata. Tabel-tabel ini kemudian disimpan dalam kamus data. Fungsi DBMS. Yang pertama, pendefinisian data yang meliputi penentuan tipe, struktur, dan bahasa database yang akan disimpan dalam basis data. Yang kedua, konstruksi data yang meliputi proses penyimpanan data dalam database yang pengendaliannya diatur oleh DBMS. Yang ketiga, manipulasi data merupakan fungsi untuk menampilkan data, mengubah data, serta menampilkan data yang ada dalam bentuk laporan. Yang keempat, keamanan dan integritas data. Yang kelima, menyediakan data dictionary. Bahasa-bahasa yang digunakan dalam DBMS. Dalam basis data, secara umum dikenal ada dua data sublanguage. Yang pertama, Data Definition Language atau yang disingkat DDL. Bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya berupa perintah-perintah yang digunakan untuk menjelaskan objek database. Dengan kata lain, DDL digunakan untuk mendefinisikan kerangka database. Yang kedua, Data Manipulation Language atau yang disingkat DML. Bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, mengubah data berupa perintah-perintah yang digunakan untuk mengoperasikan atau memanipulasi data. Adapun perintah-perintah pada DML diantaranya select, insert, update, dan delete. Ada dua jenis data manipulation language DML. Ada dua jenisnya, yaitu procedural DML digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan diperintah yang akan dilaksanakan. Yang kedua, non-procedural DML digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. Arsitektur DBMS multi-user. Yang pertama yaitu teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana suatu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal seperti pada gambar di samping. Yang kedua yaitu file server. Proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dari file server jika diperlukan. Yang ketiga, client server. Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam sebentuk sistem.
Sesuai dengan namanya, ada sebuah pemroses client server yang membutuhkan sumber dan sebuah server yang menyediakan sumbernya. Data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam database. Data dictionary biasa disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Data dictionary berisi tentang yang pertama, nama-nama user yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS. Yang kedua, nama-nama item data yang ada dalam database. Yang ketiga, jenis dan ukuran item data. Yang keempat, batasan untuk masing-masing item data. Model data, kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, dan sinematik dan semantik data dan batasan data. Beberapa jenis model data. Yang pertama, ada model data file datar atau flat file. Yang kedua, model data hierarki atau hierarchical data. Yang ketiga, model data jaringan atau network data. Yang keempat, ada model data relasional atau relational data. Yang ketiga, model data keterhubungan entitas atau entity relationship data. Yang terakhir ada model data berorientasi objek atau objek orientasi data. Sekian penjelasan tentang materi lingkungan basis data. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.